Fadlizon soal boikot produk Prancis. Apa dia mau pekerjakan buruh kalau dirumahkan? Ditulis oleh XRD, dilansir dari sewor.com. Prancis sedang dibicarakan di mana-mana. Bahkan di sini ada seruan demo dan boikot produknya sampai Presiden Prancis meminta maaf. Kita fokus ke boikot saja, karena kalau kita bahas siapa yang benar dan siapa yang salah dalam isu agama tersebut tak akan selesai dan terus berkepanjangan. Isu boikot ini lebih ringan dan mudah diargumentasikan. Boikot, yakin? Adalah fakta bahwa tidak semua akan memboikot produk Prancis. Lihat saja saat aksi 212, produk roti lokal dikecam dan ada seruan diboikot. Yang terjadi malah sebaliknya, makin tenar, perusahaan makin besar, keuntungan makin berlipat, dapat promosi gratis tanpa dibayar, berniat menghancurkan sebuah label atau merek melalui boikot, tapi malah terbalik hasilnya. Seruan boikot-boikotan sejauh yang saya tahu tidak akan berhasil, yang ada malah makin populer karena diekspos secara masif. Lagi pula, saya juga yakin kalau diberi produk-produk seperti Hermes, Dior, LV, dan lain-lain secara gratis, apakah mereka akan menolak? Jika ditawarkan paket wisata gratis ke Paris untuk mengunjungi Eiffel Tower, Louvre Museum, apakah mereka mau? Mungkin mereka bakal menjadi yang terdepan antri. Jadi, rasanya sangat aneh. Masih ada yang menyerukan jurus boikot-boikotan seperti itu. Kalau mau kecam, kecamlah orang yang dianggap bertanggung jawab, bukan menyeret sesuatu yang tak ada kaitannya. Contohnya Fadlizon ini. Fadlizon menyerukan agar tidak mengkonsumsi makanan dan minuman asal Prancis melalui akun Twitternya. Mari kita boikot dari mulai air mineral, produk Prancis, makanan, dan produk-produk lainnya, kata Fadlizon di akun Twitternya. Netizen ternyata jauh lebih pintar dan logis. Mereka lantas mempertanyakan, kalau perusahaan di negara ini ditutup karena bangkrut atau penjualan anjlok, karyawan terpaksa dirumahkan, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah Fadlizon mau bertanggung jawab atau malah lepas tangan dengan lari atau tiarap lalu menyalahkan pemerintah sebabkan pengangguran naik? Apakah Fadlizon cukup kaya untuk dirikan pabrik sendiri dan pekerjakan mereka yang telah dipecat? Kita ambil contoh deh perusahaan air mineral. Sumber airnya dari mata air yang ada di lereng gunung di Indonesia. Manajemennya juga kebanyakan orang Indonesia. Yang bikin botol minuman juga orang Indonesia. Yang desain label botol juga orang Indonesia. Yang cetak label juga orang Indonesia. Yang memantau proses pemurnian air dan mengisi air ke botol juga orang Indonesia. Yang memasukkan botol ke kardus juga orang Indonesia. Yang mendistribusikan produk ke distributor, agen, retailer, toko hingga ke tangan konsumen juga orang Indonesia. Bayangkan berapa banyak pekerjaan yang terlibat di dalamnya, berapa banyak perputaran uang dalam satu siklus produksi hingga distribusi ke konsumen. Ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Banyak orang cari makan dan dapat gaji dari sini. Bayangkan, seenaknya main boikot-boikot. Kalau perusahaan terdampak dan buruh dirumahkan, siapa yang mau kasih makan? Ngajak boikot si enak, diminta tanggung jawab pasti lari terbirit-birit. Atau paling tidak, salahkan pemerintah yang tak becus. Memang sih boikot biasanya tak efektif, tapi tetap saja seruan ini tidak perlu dilakukan, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak di negeri ini. Banyak lapangan pekerjaan yang terlibat. Mau kecam, ya silahkan kecam presidennya. Bukankah ucapannya itu yang dianggap bermasalah? Kenapa harus merembes ke hal lain? Kadang sangat disayangkan, banyak yang menyikapi hal ini dengan menyeret ke hal lain yang sebetulnya tidak perlu dan tidak penting. Tapi biarlah mereka serukan boikot. Tapi ada gunanya juga. Yang penting jangan sampai ada seruan yang bersifat memaksa dan melarang.
apalagi sampai terjadi sweeping. Ini tidak boleh dibenarkan.